Ia pernah menjadi juara dunia di usianya yang baru 20 tahun. Cepat, brutal, dan tak kenal ampun. Dari kehidupannya yang sekedar anak jalanan, Mike Tyson mampu bangkit menjadi atlet tinju dengan bayaran tertinggi di dunia. Sayangnya, gelar dan kekayaan tidak bisa bertahan selamanya. Dalam beberapa tahun perjalanan karirnya, Tyson terjerumus ke dalam tumpukan masalah, penjara, kebangkrutan, utang besar yang mengembalikan dirinya ke masa kecilnya dulu, tertindas, tak terkendali, dan miskin. Namun, mengapa orang yang pernah mengendalikan iblis dalam dirinya ini kembali kehilangan kendali? I remember the day when Mike came. Yes, I remember the first time laying eyes on him, and they brought him in handcuffs. And he found out that I was an ex-fighter, and he asked one of the staff, "How can I meet Stewart?" Bisa dibilang, akar perubahan hidup Mike Tyson mulai terlihat di akhir 1970-an. Ketika ia ditempatkan di Tryon School for Boys, sebuah fasilitas pembinaan bagi remaja bermasalah di New York. Di sana, seorang konselor sekaligus mantan juara amatir bernama Bobby Stewart melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Tyson. Anak yang penuh amarah itu justru menyimpan potensi besar. Tyson ingin belajar tinju darinya, tapi Stewart memberi syarat. Ia harus lebih tertib dan serius di sekolah. Menurutnya, syarat itu penting. Karena sejak awal, Stewart tidak hanya melihat Tyson sebagai anak yang bisa memukul, tetapi juga anak yang hidupnya sudah terlalu dekat dengan kekacauan. Tyson sendiri bisa sekacau itu karena masa kecil yang membawanya ke jalan yang keras. Ia tumbuh di lingkungan miskin di Brownsville dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Daerah itu bukanlah daerah yang ideal untuk membesarkan seorang anak. Awalnya, dia adalah anak pemalu yang selalu menjadi target perundungan. Tapi kerasnya jalanan memaksanya belajar melawan hingga ia mendapat status tinggi di kasta anak-anak jalanan. Aktivitasnya kemudian berkembang, dari pencurian kecil menjadi perkelahian jalanan hingga aktivitas geng. Dan sebelum usia 13 tahun, ia sudah ditangkap polisi puluhan kali. Melihat rekam jejak itu, Stewart sadar anak ini bisa kehilangan kendali lebih cepat jika tidak segera diarahkan. Lantas setelah berusaha lebih keras untuk jadi murid teladan di Tryon School for Boys, Tyson segera mendapat pelatihan dasar soal tinju dari Stewart. Hasilnya cepat terlihat. Tyson sangat serius. Ia mulai mencoba mengendalikan emosinya, lebih tertib, dan bahkan diam-diam berlatih pukulan setelah jam malam. Setelah beberapa bulan, Stewart merasa sudah mengajari Tyson sejauh yang ia mampu. Pada 1980, ia pun membawanya ke Catskill untuk bertemu Cus D'Amato. Pertemuan itu menjadi titik balik besar dalam hidup Tyson. Cus bukanlah pelatih biasa. Ia pernah menangani nama-nama besar seperti Floyd Patterson dan Jose Torres hingga menjadi juara dunia. Terlebih lagi, ia melihat Tyson bukan hanya sebagai petinju muda, tetapi sebagai proyek hidup. Dan saat itu, Cus langsung mengatakan bahwa Tyson bisa menjadi juara dunia kelas berat jika mau tinggal di sana dan mau patuh. Inilah yang akhirnya memberi Tyson tujuan hidup yang jelas, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Cus bukan hanya melatihnya di ring, tapi juga hadir sebagai mentor, pengasuh, dan figur ayah. To me, he's my boy. He's with me. I often say to him, you know, I owe you a lot, and he doesn't know what I mean, but I'm going to tell him now what I mean. If he weren't here, I probably wouldn't be alive today. Di Catskill, Tyson sekolah di siang hari, lalu berlatih dengan jadwal yang ketat hampir setiap malam. Hidup yang dulu berantakan perlahan diganti dengan rutinitas yang teratur. Di sana ia belajar bukan hanya cara bertarung, tapi juga cara menahan diri dan mengendalikan emosi. Bersama keluarga barunya di Catskill, Tyson mendapatkan kembali aturan hidup, rasa aman, dan keyakinan bahwa masa depan masih bisa berubah. Hasil kerja Bobby Stewart dan Cus D'Amato mulai terlihat jelas saat Tyson masuk ke level amatir. Pada 1981, saat usianya masih 15 tahun, ia sudah merebut gelar junior Olympics pertamanya. Setahun setelah itu, ia kembali menyabet gelar yang sama. Lalu pada April 1984, Tyson menjuarai National Golden Gloves di kelas 91 kg. Kemenangan ini menunjukkan bahwa bobot dan massa ototnya yang masih remaja itu sudah setara dengan petinju dewasa.
Ia memang tidak sampai lolos ke Olimpiade Los Angeles 1984 karena gagal lolos setelah kalah dari Henry Tillman. Tapi justru dari kegagalan itu, perpindahannya ke dunia tinju profesional meroket cepat. Tyson lalu menjalani debut profesional pada 6 Maret 1985 saat usianya baru 18 tahun. Lawannya waktu itu, Hector Mercedes, langsung kalah cepat di ronde pertama. Jelas, misi Kus mengirim Tyson ke dunia profesional adalah untuk menghancurkan lawan secepat mungkin. Dalam tahun pertamanya sebagai petinju profesional, Tyson bertarung 15 kali dan semuanya berakhir dengan kemenangan. Banyak diantaranya selesai saat lawan jatuh dan tidak bisa bangun dalam hitungan wasit. Atau wasit menghentikan pertarungan karena lawan sudah tidak mampu melanjutkan. Selain prospek karirnya yang terlihat cerah, orang-orang juga menyadari gaya bertarung Tyson yang unik sejak awal karir profesionalnya. Hal ini karena Cus D'Amato membentuknya dengan gaya Cilukba, yaitu posisi bertahan yang rapat dengan kedua tangan dekat wajah dan kepala yang terus bergerak. Dari situ Tyson bisa masuk ke jarak dekat dengan cepat, lalu melepas pukulan beruntun yang keras. Gaya ini membuat lawan sulit membaca gerakannya. Mereka sering tidak sempat menebak dari mana serangan berikutnya datang. Selain pukulannya yang cepat dan keras, mantan anak berandalan dari Brooklyn ini juga bergerak sangat cepat dalam menghindari pukulan lawan. Inilah yang membuatnya mendapatkan julukan Kid Dynamite atau si bocah dinamit, dan julukannya yang paling dikenal adalah Iron Mike atau Mike si leher beton. Laju Tyson setelah itu benar-benar gila. Ia memenangkan 19 pertarungan profesional pertamanya lewat KO dan 12 diantaranya selesai di ronde pertama. Sebelum mendapat kesempatan merebut gelar dunia, rekornya sudah 28 menang tanpa kalah. Salah satu contoh yang paling mudah diingat terjadi pada Juli 1986 saat ia merobohkan Marvis Frazier, putra dari legenda tinju Joe Frazier, hanya dalam 30 detik. Di divisi kelas berat, nama Mike Tyson sudah menjadi momok tersendiri bagi calon-calon lawannya di ring tinju. Dan pada 22 November 1986, Tyson menghadapi Trevor Berbick untuk sabuk World Boxing Council kelas berat, lalu menghentikannya di ronde kedua. Kemenangan ini membuat Tyson menjadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah pada usia 20 tahun 145 hari. Memecahkan rekor Floyd Patterson, juara dunia kelas berat di usia 21 tahun yang juga dimentori oleh Cus D'Amato. Dalam waktu singkat, ia sudah menjadi pusat perhatian dunia. Pada Maret 1987, ia mengalahkan James Smith untuk merebut sabuk World Boxing Association. Lalu pada Agustus 1987, ia menghajar Tony Tucker dan mengambil sabuk International Boxing Federation. Dalam setahun kurang, Tyson menyatukan 3 sabuk utama sekaligus dan diakui sebagai juara tak terbantahkan. Lalu pada Juni 1988, Tyson menghajar Michael Spinks hanya dalam 91 detik. Kemenangan ini menjadi perayaan besar karena Spinks adalah orang yang mengalahkan juara sebelumnya. Besarnya Tyson lalu melampaui ring. Kecepatan menang, rekor yang terus pecah, dan aura menakutkan membuatnya menjadi magnet bisnis. Pada 1986, karirnya sudah menarik kontrak siaran besar dari ABC dan HBO. Pada 1988, Tyson dilaporkan meraup sekitar $35 juta dari bayaran bertarung dan masih mendapat jutaan dolar lagi dari kontrak iklan dengan Pepsi, Eastman Kodak, dan Nintendo. Bahkan pada 1990, meski sabuknya sudah lepas, Forbes masih menempatkannya sebagai atlet dengan bayaran tertinggi di dunia dengan estimasi pendapatan $28,6 juta. Kini, apa yang diimpikan Cus akhirnya tercapai. Tyson telah menjadi mesin penghancur, juara dunia yang meraih kesuksesan dari hasil pelatihannya. Namun sayangnya, Cus tidak punya banyak waktu untuk menyaksikan kesuksesan itu. Because I believe that a person dies when they no longer wants to live. But I have a reason with Mike here, and he gives me the motivation. I will stay alive, and I will watch him become a success. Because I will not leave until that happens. Baru 11 kali Mike Tyson naik ke ring sebagai petinju profesional, kabar duka datang. Cus D'Amato, sosok yang bukan hanya pelatih, tapi juga figur ayah bagi Tyson, meninggal dunia pada 4 November 1985, dan Cus pergi sebelum sempat menyaksikan muridnya meraih 3 sabuk juara dunia sekaligus. Tyson memang terus menang, terus menaklukkan lawan, dan menjadi penguasa ring. Namun dibalik semua itu, orang yang paling mengatur hidupnya, yang menenangkan emosinya, yang menuntun arah karirnya sudah tiada.
3 tahun kemudian pada 1988, Tyson kembali kehilangan sosok penting. Jimmy Jacobs, manajer sekaligus sahabat dekatnya, meninggal dunia. Yang tersisa adalah Bill Keaton, dan hubungannya dengan Tyson semakin menegang semenjak sepeninggalan Jimmy, terlebih soal uang dan keputusan bisnis. Di usia yang masih sangat muda, tanpa banyak pengalaman dalam mengurus uang dan pendidikan yang kurang, Tyson harus menghadapi perebutan pengaruh di sekitarnya. Salah satu pelariannya saat itu adalah cinta monyet dengan seorang aktris muda, Robin Givens. Selayaknya seorang bucin, Tyson segera menikahi Givens di tahun 1988. Namun dalam waktu yang singkat, pernikahan mereka berubah menjadi kontroversi publik saat Givens secara terbuka merendahkan Tyson di layar TV nasional. I think people see that about every 3 months. He's got a side to him that's scary. Michael is intimidating, to say the least. Di momen yang sama, saat citranya dirusak oleh rumah tangga seumur jagung, Tyson sibuk menggugat Bill Keaton untuk memutus kontrak. Sejak saat itu, Tyson semakin jauh dari lingkaran lama yang dulu membentuknya. Di fase penuh kesepian dan kehilangan ini, ia mulai masuk ke orbit Dan King, promotor flamboyan yang kemudian menyetir profit, lingkungan, dan perjalanan karirnya. Karena benar saja, tidak lama kemudian, pada Desember 1988, Tyson memecat Kevin Rooney, pelatih yang selama ini mewarisi teknikus D'Amato. Ia adalah orang yang menjaga kedisiplinan, ritme latihan, dan gaya bertarung Tyson tetap utuh. Di atas ring, Tyson tetap ganas. Tyson masih menang. Ia mengalahkan Frank Bruno pada awal 1989, lalu menghentikan Carl Williams pada Juli 1989. Tapi hidup, disiplin, dan tekniknya tidak lagi seteratur saat masih berada di bawah pengawasan Cus dan Rooney. ESPN mencatat bahwa pada 1988, Tyson mematahkan tulang tangannya dalam perkelahian jalanan dengan petinju Mitch Green. Lalu beberapa minggu kemudian, ia menabrakkan BMW-nya ke pohon di Catskill dan mengalami gegar otak ringan. Rentetan peristiwa ini cukup memberi tanda bahwa hidup Tyson mulai keluar dari jalurnya. Uang besar, ketenaran, dan kekuasaan datang begitu cepat, sementara kedewasaan emosinya belum ikut berkembang. Semua itu akhirnya meledak pada 11 Februari 1990 di Tokyo. Tyson masuk ring melawan James Buster Douglas dengan status sebagai juara dunia yang sedang berada di puncak karirnya. Hampir semua orang yakin Tyson akan menang mudah. Tapi hasilnya di luar dugaan. Tyson kalah di ronde ke-10 dan semenjak itu kewarasannya mulai rontok secara perlahan. Bahkan pasca kekalahan atau Douglas, hidup Tyson semakin hancur ketika tuduhan pemerkosaan menyeret namanya ke pengadilan. Pada Februari 1992, Tyson dinyatakan bersalah dan dia resmi mengendap di penjara untuk 3 tahun ke depan. Setelah keluar dari penjara pada Maret 1995, hidup Mike Tyson belum berakhir sebagai mantan narapidana. Publik masih ingin menonton, promotor masih ingin menjualnya. Tyson juga keluar sebagai pribadi yang berubah. Selama di penjara, ia makin mendalami Islam, tapi perubahan itu tidak otomatis membuat hidupnya jadi tenang. Begitu kembali ke ring, uang langsung datang lagi dalam jumlah besar. Tyson dibayar mahal untuk laga kembalinya ke ring, lalu merebut lagi sabuk juara saat mengalahkan Frank Bruno dan Bruce Seldon pada 1996. Karirnya mungkin bisa pulih kembali, tapi tidak dengan kewarasannya. Uang masuk sangat cepat, lalu keluar dengan kecepatan yang sama. Tyson membeli rumah mewah, mobil mahal, perhiasan, hadiah untuk orang-orang di sekelilingnya, sampai memelihara hewan eksotis. Ia hidup seperti uang itu tidak akan pernah habis. Masalahnya, banyak barang mewah yang menjadi asetnya dibeli dengan cara dicicil. Tagihan pun mulai menumpuk, pajak mulai mengejar, pengeluaran terus berjalan, sementara hidupnya sendiri tidak benar-benar stabil. Tahun 1996, Tyson naik ring melawan Evander Holyfield. Banyak orang mengira ini akan jadi panggung kebangkitannya setelah keluar dari penjara. Namun dia kalah setelah pertahanannya kendor di ronde ke-11. Dalam laga tanding ulang di Las Vegas Juni 1997, ia merasa frustasi dan merasa diperlakukan tidak adil. Tyson mengklaim Holyfield terus melakukan headbutt atau menyundul kepala yang melukai dirinya, sementara wasit tidak menindak tegas. Dipenuhi amarah dan dendam, Tyson melampiaskan emosinya dengan menggigit telinga Holyfield. Dan tentu saja, pertandingan itu berakhir dengan Tyson didiskualifikasi.
Kendali emosinya yang buruk di masa ini pun kembali membuatnya mendekam di penjara setelah menyerang 2 orang pasca kecelakaan mobil. Dan di saat yang sama, tagihan pajaknya juga kian membesar. Masuk tahun 2000-an awal, yang Tyson miliki sekarang hanyalah pukulan yang keras, tanpa disiplin, tanpa teknik, tanpa uang maupun ketenaran. Saat ia kalah dari Lennox Lewis pada 2002, publik makin sadar bahwa masa puncaknya memang sudah lewat. Dan di tahun 2003, di usianya yang ke-37, dirinya resmi bangkrut dengan utang jutaan dolar dan tanpa sepeser pun uang untuk disisihkan. Mike, first let's start with you. Did you want to continue? Well, I would like to continue, but I saw that I was getting beat on. I realized I don't think I have it anymore because I got the ability to stay in shape, but I don't got the fighting guts, I don't think, anymore. When did you recognize that? At what part of the fight? I don't know, early into the fight. I'm just sorry I let everybody down. I just don't have this in my heart anymore. Juni 2005, Mike Tyson akhirnya menyerah pasca kalah dari Kevin McBride. Kini dia menjadi mantan petinju dengan keuangan yang porak-poranda. Mentalnya terus ditekan dan hidupnya belum benar-benar tenang. Setelah bertahun-tahun hidup dari ring, Tyson terpaksa menerima kenyataan bahwa tinju tidak bisa lagi menyelamatkannya. Beberapa tahun setelah pensiun, Tyson mulai mencari cara lain untuk bertahan. Ia masuk ke dunia hiburan, tampil di film dan televisi sebagai dirinya sendiri, dan perlahan membangun citra baru di depan publik. Tahun 2008, dokumenter berjudul Tyson yang memperlihatkan sisi rapuh sekaligus jujur dari kehidupannya dirilis. Setahun kemudian, 2009, Tyson muncul di film komedi The Hangover yang membuat publik melihat wajah berbeda darinya, lebih ringan, lebih menghibur. Namun di tahun yang sama, Tyson kembali dihantam tragedi. Putrinya yang berusia 4 tahun, Exodus, meninggal akibat kecelakaan di rumah. Kehilangan ini membuat mental Tyson runtuh lagi setelah bertahun-tahun berusaha bangkit. Meski begitu, Tyson tetap mencoba melanjutkan hidup. Pada 2012, ia membawa pertunjukan monolog Undisputed Truth, sebuah kisah hidup yang ia bawakan sendiri di panggung Broadway. Pertunjukan ini menjadi cara Tyson membuka diri, menceritakan luka dan perjalanan panjangnya, sekaligus menunjukkan bahwa ia masih bisa berdiri di depan publik, meski bukan sebagai seorang petinju, melainkan sebagai manusia yang bertahan dari segala kejatuhan. Dari situ, Tyson mulai membangun uangnya lagi melalui podcast Hot Boxing with Mike Tyson. Podcast ini mulai berjalan sejak 2018, lalu berkembang jadi ruang obrolan Tyson dengan petinju, artis, musisi, sampai tokoh-tokoh besar lain. Kanal resmi YouTube-nya sudah mencapai ratusan ribu subscriber dengan beberapa episode podcast menembus jutaan penonton. Meski angka pendapatan podcastnya tidak diumumkan secara terbuka, namun jelas bahwa Hot Boxing bukan sekedar konten sampingan. Kanal ini berubah jadi mesin baru untuk sponsor iklan, distribusi platform, dan monetisasi konten digital Tyson. Pada tahun 2021, Tyson juga meluncurkan Tyson 2.0. Awalnya banyak orang yang mungkin mengira ini cuma jual nama besar. Namun nyatanya bisnis ini berkembang stabil dan sukses. Diperkirakan Tyson 2.0 sudah menghasilkan sekitar $160 juta pendapatan sepanjang 2023. Menurut estimasi yang sama, sekitar 30%-nya datang langsung dari penjualan produk ganja. Sementara sisanya berasal dari aksesori, merchandise, dan produk pendukung lain. Bisnis ini juga terus melebar. Tyson 2.0 masuk ke New York, Colorado, Washington, Jerman, Inggris, sampai membuka toko resmi di Amsterdam. Pada April 2025, Tyson bahkan diangkat menjadi CEO Karma Holdco, perusahaan induk di balik Tyson 2.0. Dengan posisi ini, Tyson bukan lagi sekedar jadi wajah promosi sebuah merek. Ia benar-benar ikut mengatur jalannya perusahaan dan terlibat langsung dalam keputusan bisnisnya. Dari sosok yang hidup di jalanan dan mencuri, Mike Tyson mampu berubah menjadi mesin tinju dari didikan Cus D'Amato. Namun yang membuat kisahnya terus diceritakan, mungkin tentang bagaimana hidupnya dan mentalnya hancur di usia muda, di penjara tanpa bukti yang kuat, lalu kembali bangkit pasca pensiunnya dengan bisnis dan wajah yang baru.